namaku Etza. Aku di studio kecil sebagai account eksekutif. Kesibukannya akhir-akhir ini jualan. Jualan cari klien lah. Account eksekutif ngapain lagi? Ceritain ya. Aku seperti apa ya? Aku baru saja berkepala 3, anak rantau. Aku happy aja sih. Happy. Bangun tidur berdoa, habis itu kasih makan kucing, terus mandi, terus berangkat, terus habis itu kerja, terus pulang, mandi, main soliter, tidur. Berkumpul. Kenapa? Karena walaupun aku non muslim, cuman ibu aku kan muslim, jadi tiap Ramadan pasti ada aja gitu kayak kumpul-kumpul, buka bersama. Biasanya kan hari pertama sama hari terakhir tuh wajib ya buka bersama, terus habis itu sahur juga kumpul, walaupun aku ikut bangun, kadang-kadang aku yang masakin juga. Terus kumpul-kumpul, terus kayak ada berkumpul buka bersama teman-teman apa gitu kan, banyak tuh pasti jadwalnya, itu juga ikut gitu sih kalau menurutku. Yang paling meaningful semua Ramadan menurutku amat sangat meaningful, cuman yang bikin agak berbeda itu semakin dewasa tuh kayak dulu ketemu bude-bude, nenek-nenek, Pak D, Om, itu masih ada semua ya, cuman kan pas gede gini kayak banyak juga nih yang berkurang, means beliau-beliau juga sudah tua, jadi kita nggak ketemu lagi gitu. Entah mereka nggak kuat mau kumpul-kumpul atau udah nggak ada. Karena kalau di Malang tuh rumahku, aku kan dulu tinggal sama nenekku, itu tuh rumahku yang dijadiin tempat kumpul gitu. Jadi selalu ketemu lah. Yang selalu aku tunggu-tunggu adalah di saat mamaku pergi sholat id, aku nyiapin kebutuhan semua, maksudnya masak, terus nyiapin tempat-tempat makan, nyiapin ngeluarin sofa, gelar itu apa ya? Gelar masang karpet gitu, jadi sofanya dikeluarin terus masang karpet gitu. Itu sih sebenarnya yang paling kutunggu-tunggu. Gak ada sih, gak mau merubah apapun, karena Ramadan tuh indah gitu menurutku. Gak ada yang harus diubah, gak perlu balik lagi ke masa lalu, karena semua Ramadan yang aku jalanin semua meaningful, semua indah, semua penuh dengan keindahan toleransi juga. Itu sih. Keluargaku, oke, mulai nih ya. Aku anak pertama dari 3 bersaudara. Ayah aku udah almarhum, jadi mulai dari 2010, jadi kita berempat aja sekarang. Terus apa lagi dong? Keluargaku puji Tuhan alhamdulillah baik-baik saja.
menurutku segalanya sih. Cailah, segalanya ya. Klise banget sih sebenarnya, tapi emang benar. Kerasa banget pas jauh gini. Maksudnya kayak dulu tuh, aku tuh nggak pernah sekolah tuh dari lahir sampai umur 27, 27, aku tuh di Malang, nggak pernah kemana-mana, nggak pernah merantau apa segala macam, sampai pada akhirnya aku memutuskan untuk merantau. Disitulah dari yang ada, maksudnya selalu ada, kita mau apa-apa tuh tinggal manggil, aku sakit tuh tinggal mi. Sekarang sendirian banget, kayak jadi menurutku keluarga tuh segalanya. Maksudnya terlepas dari semua, setiap keluarga pasti ada masalah ya. Dan menurutku sejauh-jauhnya kita itu hal pertama yang dicari tuh pasti keluarga. Orang-orang yang bakal bisa bantu kita pertama itu adalah keluarga. Itu tadi sih, maksudnya sebenarnya waktu nggak merantau pun juga apa-apa sendiri. Tapi pas di sini, di Jakarta, di kota yang sebesar ini dibandingkan dengan di Malang, itu tuh kerasa banget. Jadi kayak, oh ternyata apa-apa tuh harus bisa sendiri ya. Ternyata aku udah ada di fase seperti ini yang apa-apa sendiri. Cuman untuk struggling, apa ya, belum ada yang berat-berat banget sih. Gitu. Apa ya? 30 tahun hidup menyesal karena terlambat lulus kuliah. Satu, males. Dua, dulu tuh di Malang aku punya event organizer gitu sama temen-temenku. Dan untuk ukuran Malang tuh penghasilannya tuh udah lumayan banget bagi anak kuliah. Jadi kayak, apa kerja aja kali ya? Jadi nggak pernah datang kuliah, nggak pernah konsul skripsi, nggak pernah ngerjain apa-apa, kayak gitu sih. Mau dibilang hidup ini berat, tapi semua orang itu hidupnya juga berat. Kalau berat versiku adalah pas aku kerasa banget kehilangan, maksudnya hidup aku bener-bener kayak, duh gimana ya, kayaknya nggak bisa deh. Itu pas papaku nggak ada sih, karena aku deket banget sama papaku, deket banget, anak pertama cewek, pasti deket banget sama papaku. Jarakku sama adikku tuh sebenarnya bilang jauh sih enggak sih, cuman 4 tahun. Terus sama yang paling kecil itu 6 tahun. Kalau lupa kan mau ngomong apa. Pokoknya dulu tuh puji Tuhan banget, hidupnya enak. Enggak punya banget, tapi cukup semuanya. Terus kemudian mau apa tinggal minta, mau ini mau itu tinggal minta, sampai pada kejadian papaku memutuskan untuk pensiun dini dari tempatnya beliau bekerja yang sebenarnya oke banget gitu. Terus papaku memutuskan untuk berwirausaha, ya kan, berwirausaha. Terus ternyata nggak berhasil banget, sampai pada akhirnya jaraknya kayak cuman dikit banget dari
papaku pensiun ke beliau nggak ada, tuh jaraknya pendek banget. Jadi kayak belum sempat kita mengatakan kalau usaha itu berhasil, papaku udah nggak ada. Disitulah kehidupan mulai terombang-ambing. Jadi kayak aku sebagai anak harus ngerti posisiku di mana, sebagai apa, harus ngapain. Seharusnya aku ngerti. Seharusnya aku bisa jadi contoh juga buat adik-adikku. Seharusnya aku juga bisa jadi kekuatan buat mamaku. Cuman aku nggak mau bilang kalau ya mungkin aku masih terlalu muda untuk itu, enggak. Harusnya aku tahu karena waktu itu aku SMA kelas 3 udah mau ujian. Dan yang paling kerasa adalah di saat temen-temenku semua Sweet 17, ada papanya, segala macem. Di situ aku enggak. Dan itu jaraknya kayak deket banget. Thanks. Jadi disitulah kehidupan sebenarnya dimulai. Cuman ternyata nggak semudah itu, Ferguson. Gitulah, gue harus bisa struggle sendiri, nguatin mamaku untuk bisa berjuang untuk dirinya dan juga untuk anak-anaknya. Terlalu banyak kejadian, mungkin kayak 5 episode nih ntar kalau diceritain. Itu sih pokoknya intinya. Kasih pesan dan kesannya, kalau bisa aku kasih pesan dan kesan buat aku yang dulu, mungkin aku bakal bilang jangan kayak gitulah. Semua orang harus bangkit, life must go on. Jangan berlarut-larut dalam satu kesedihan. Bahkan mungkin sampai sekarang aku masih akan tetap bilang kayak gitu ke aku yang sekarang. Gak tahu lagi harus mendeskripsikannya seperti apa, karena jujur hidup aku yang sekarang ya udah hidup aja gitu. Masih bisa bangun, masih bisa makan, masih bisa tidur aja. Mau bilang tidur nyenyak juga bukan nyenyak banget sih. Masih bisa tidur. Karena apa ya? Rasa kehilangan tuh akan tetap menghantui sih. Apalagi terlalu banyak yang gak bisa disampaikan sama orang yang harusnya melihat kita bertumbuh. Karena sangat mendadak ya. Gak ada aba-aba, tiba-tiba hilang aja kita. Sebenarnya nggak ada yang perlu disampaikan, cuman pengen tanya aja. Papi bangga gak sih sama aku yang sekarang? Sama apa yang udah aku lakuin buat aku sendiri, buat mami, buat adik-adik. Cuman mau tanya itu aja sih. Karena mungkin sebenarnya tetap sih mamaku juga bakal bilang kalau mami bangga sama kamu. Ya aku seneng, adik-adikku juga bilang kayak gitu, cuman
tiap inget papi tuh berdoa terus. Di akhir doa tuh terus tetap aku tanya, dari semua yang aku lakuin buat aku, buat semuanya, bangga gak sih sama aku?